sebuah kehidupan yang berdampingan, seraya saling menghormati serta memelihara harmonisasi, niscaya akan menghadirkan kedamaian dan hakiki. Begitu juga halnya dengan kehidupan di perkampungan Duo yang terhubung dengan perkampungan Genderuwo di seputar Banyuwangi. Pada kenyataannya, meski berbeda dimensi, namun warga setempat dengan kawanan Genderuwo tak saling mengganggu, juga tak merasa terganggu. Yang lebih menarik lagi, para Genderuwo itu tak ubahnya telah menjelma sebagai penjaga utama perkampungan. Hingga terciptalah suasana damai dan aman, bahkan terbebas dari segala potensi gangguan, utamanya dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kisi-kisi yang terberai, ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini tim petualangan wisata mistis ini berada di sebuah kampung yang dikenal yaitu sebagai Kampung Duo. Kampung Duo. Nah, Kampung Duo ini memiliki sebuah pengertian sekaligus makna ganda tentunya, Mas ya. Ini samping kiri saya yaitu Mas Rudi Jos. Mas Rudi ini kesehariannya selain sebagai seorang pelaku wira swasta sekaligus yang ngopeni yaitu persepak bolaan di Banyuwangi atau Persewangi ya. Beliau ini menjabat sebagai manajer Persewangi Banyuwangi. Dan di samping kanan saya yaitu Gus Pur. Gus Pur, kalau nama lengkapnya siapa? Gus Purwanto. Gus Purwanto. Beliau nanti akan memandu untuk agenda mistisnya tentang apa saja yang ada di sini, termasuk hal-hal yang berbau mistis ya, Gus Pur ya. Baik, Mas Rudi, ini kan bisa dikatakan Kampung Duo. Itu maknanya apa itu? Ini kenapa saya namai Kampung Duo? Karena dengan luasan kurang lebih 5 hektar ini rumahnya cuma 2. Oh gitu. Ya, rumahnya cuma 2, jadi saya namai Kampung Duo. Selain itu di sini menurut kakek saya, ibu saya, orang tua saya almarhum, memang tempatnya makhluk halus. Makhluk halus seperti apa makhluk halus itu? Di antaranya Genderuwo. Genderuwo. Makanya ada nama Kampung Duo. Oh, berarti Kampung Duo ini bisa bermakna sebagai satu ini karena ada 5 hektar ini berdiri hanya 2 rumah, kemudian bertetangga atau berdampingan dengan perkampungan lain. Memang menyatu. Oh gitu. Kita biasa berinteraksi. Berarti teman-teman atau keluarga besar yang ada di 2 rumah ini udah biasa berinteraksi dengan penghuni sana berarti ya. Genderuwo ya, Genderuwo. Baik, Gus Pur. Ini kan seperti yang diceritakan Kang Rudi tadi kan ternyata ada perkampungan Genderuwo di sini ya. Ini ada perkampungan, istilahnya itu Istana Genderuwo. Genderuwo.
Berapa banyak kira-kira? Ya banyak sekali di sini. Ya sekali. Iya. Gus Pur, kalau kita lihat ya, ini kita berdiri, ini persis Iya. bersebelahan dengan tebing ya. Ya, tebing. Ini kan sungai besar. Sungai besar. Sungai besar sebelahnya itu kan namanya Sungai Bomo ya. Sungai Bomo. Berarti Sungai Bomo ini muara pertemuan antara Sungai Mengarang dengan Sungai Kumbo, kan Ya, begitu ya. ya. Kalau nggak salah itu ya mengalirnya langsung ke muara ke laut sana. Laut Bomo. Baik, Gus Pur, mohon diantar kami ke sebuah titik ya, titik pusat dari perkampungan Ganderwu Ya, itu ya. Oke. Mari silakan. Mari. Di sana aja. Ya, oke. Sebelumnya kita sama tua-tuanya sini. Mohon untuk teman-teman yang ikut bisa menjaga diri ya, menjaga sikap, juga menjaga ucapan ya, biar nggak menimbulkan atau memicu kemarahan dari yang ada di daerah sini, yaitu penghuni perkampungan Ganderwu. Monggo. Oke, kita lihat saja. Untuk apa berdiri? Sini. Ayo. Mantap. Ya kan Pak Rudi, berdiri aja atau duduk ya, oke. Gus Pur, kalau kita merasakan energi ya, ini kan cukup kuat ya, cukup kuat. Dan ketika kami tadi tinjau lapang berdua, ini kan tadi sempat beberapa kali yang menyapa ya. Bisa nggak Gus Pur ceritakan seperti apa sih kehidupan para Ganderwu di perkampungan ini? Ya kehidupannya itu ya kayak seperti kayak kita. Jadi istilahnya itu ya kayak kehidupan manusia kayak kita lah. Jadi kadang sering-sering nampak juga suara apa kalau malam gitu. Apa kita tadi nggak terasa? Terasa sekali. Ya, kita jalan ke sini tadi ya. Sapaannya ya. Jadi kayak gitu itu sudah menyapa, istilahnya itu seperti kayak kita juga. Mak di sini itu memang kalau sama penduduk sini itu memang nggak pernah istilahnya itu mengganggu apa gitu. Di sini itu menjaga semua. Jadi soalnya kayak Pak Jos tadi sudah bersatu masalah udah bersatu ya. Jadi kayak teman lah. Masalahnya kan semua itu kan juga makhluk, sama-sama makhluknya Allah kan ya, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang semua itu teman. Cuma kan ada apa istilahnya itu tempatnya masing-masing kan gitu. Gus Pur, terjalinnya hubungan baik, berdampingannya antara masyarakat di sini dengan para Ganderwu di perkampungan sini ya. Ini kan tidak serta-merta mereka baik dalam menjalin hubungan. Berarti sebelumnya kan terjadi gesekan-gesekan. Ya. Gimana ceritanya kok bisa hidup berdampingan begitu baik? Istilahnya gini, ya, ibaratnya itu kita itu kan istilahnya itu nggak pernah mengganggu, dia juga nggak mungkin mengganggu, kayak gitu. Jadi sampai sekarang hubungan kita itu tetap baik. Istilahnya itu kayak jenengan sama saya, pokoknya
jenengan nggak nyala, saya juga nggak nyala kayak gitu. Jadi memang kayak persahabatan, kayak teman sudah. Itu. Kebiasaan biasanya kan ada yang diminta ya, seperti Iya. tadi contoh kita sebelum memulai menguak sisi kehidupan lain di perkampungan Gandarwo ini kan ada istilahnya media, yaitu Iya, berupa wewangian yang tersembul dari dupa kan itu. Kalau biasanya rutin nggak warga sini memberikan sesuatu yang disuka oleh mereka para Gandarwo itu? Enggak, kalau secara rutinnya itu enggak, tergantung kita. Maksudnya itu gimana? Istilahnya apa ya? Sedekah apa? Masa kita sama teman, masa nggak mau berbagi? Oh gitu. Contohnya kayak gitu. Apa mau rokok, apa mau kue kan kayak gitu. Jadi istilahnya kayak gitu, kayak wewangian ini cuma apa namanya ya? Istilahnya itu ya kayak gitu kan, berbagi Iya, berbagi, sebagai ya. media ya, Iya. media interaksinya Interaksi. ya. Ada nggak sesajen khusus mungkin yang diminta atau yang diberikan oleh warga sini? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Gus Pur ini kan yang paling aktif melakukan interaksi dengan para penghuni di alam gaib sini. Iya. Kira-kira apa saja komunikasi yang sudah dilakukan itu? Atau mungkin menjalin sebuah kesepakatan dengan para Gandarwo di sini? Kalau kesepakatan tuh nggak ada, istilahnya itu apa ya? Berteman saja. Berteman. Ya, berteman saja. Kita itu saling mendoakan kan gitu. Gitu. Kita Berarti mendoakan artinya saja, mendoakan. Artinya Gus Pur ini sering mewanti-wanti kepada para Gandarwo di sini supaya tidak mengganggu warga di sini kalau nggak ingin terganggu, maksudnya begitu gitu, ya. gitu, ya, betul. Biasanya malam apa aja atau saat kapan mereka itu menampakkan diri itu? Ya, itu nggak tentu. Kadang ya malam Jumat, kadang malam Selasa. Gus Pur Kadang- coba agak sini Gus Pur, Gandarwonya minta agak sini Iya, ya. Kadang pas itu malam Kliwon. Oh gitu ya, sering. Ya malam Kliwon. Wujud yang biasa tampak itu seperti apa itu? Uyo besar tinggi. Tinggi besar, rambut gondrong, Iya. gitu, mata merah, bisa Salah gitu. satunya istri saya Yang sering yang sering di apa itu? dikatoni bahasa di Iya. sini ya. Seperti apa wujudnya itu? Dia besar tinggi. Dia tinggi ya. Sampai lari-lari dia. Oh gitu ya. Hutan. Terus saya diam saja, nggak usah takut. Semua itu teman. Sama-sama makhluknya Tuhan kan gitu. Eh, Jadi kalau saya sendiri yang pastinya itu suara. Suara. Yang sering Suara apa itu? Suara kadang orang berjalan, blak-blak. Oh gitu. Atau suara memanggil-manggil? Ya, kadang rusak kayak gitu. Padahal nggak ada apa-apa kan gitu. Oh Saya kan gitu. setiap malam terus istilahnya itu lihat-lihat di belakangan gitu. Suara apa ini? Apa maling kan gitu? Ternyata suaranya ini ya. Gitu. Oke, Gus, nanti kalau tambahan-tambahan saya tanya dulu ke Bang Rudi. Bang Rudi, ini kalau kami lihat rumah Bang Rudi ini kan paling ujung ya. Dari dua rumah yang tadi diistilahkan kampung duo ya. Bertetangga, berdampingan, sekaligus bersahabat ya dengan para Gandarwo di sini. Kira-kira Kang Rudi ini kan sering pulang-pulang malam. Pernah nggak mengalami kejadian mungkin jenengan sendiri atau mungkin istri jenengan gitu? Kalau saya nggak pernah, karena saya sudah ngomong secara kasat mata, saya yang memiliki tempat ini, mereka numpang sama saya, makanya dia harus mendukung saya, nggak boleh ganggu saya. Kalau istri saya sering, Apa yang dialami oleh istrinya itu? ya sering nampak suara, lalu hun, gitu, nyaut. Oh, manggil-manggil. Nah, di pohon yang tadi. Yo, yang besar tadi itu ya. Di tempat di situ, kan ada musola. Gitu. Kalau sering muncul di situ. Oh gitu. Dulu di belakang rumah saya ada pohon besar, mati pohonnya, pindah di sini. Oh gitu, dulu jadi rumahnya Gandarwo itu ya. Rumahnya masih satu rumah dulu. Berarti istrinya jenengan ini ada apa ya, persahabatan dengan para Gandarwo di sana ya? Mungkin. Ya karena dilihat tadi sering memanggil-manggil bunan itu. Baik. Baik ya. Nggak pernah. Berarti Gandarwo di sini selain apa ya, akrab dan berdamai dengan warga di sini, juga menjadi penjaga kampung berarti ya. Penjaga kampung tuh, ini pintu gerbang Mas. Oh, pintu gerbang di Itu sini ya. ada sundel bolong juga di situ. Itu bolong di sana. Sering muncul berarti ya. Sering muncul di semua. Gitu ya. Waktu Makanya saya pintu gerbang saya nggak usah kasih satpam,
hanya dimatikan lampu sudah orang takut Mas. Udah ada yang menjaga masalahnya ya. Berarti Nggak pernah kehilangan. Nggak pernah maling-maling itu kehilangan. nggak mungkin berani ke sini ya. Nggak ada. Aman. Ada genderuwo, ada sugel bolong yang siap menyambut itu ya. Pengalaman lain mungkin Gus Pur apa kira-kira? Ya, saya tuh juga apa namanya, pekerja keras tuh, apa namanya, itu kak mebel kan gitu. Dan itu saya batin pas sepi kayak gitu, semua itu kan Tuhan yang ngasih rezeki ya. Dan saya Betul. bilang, Pon, iwangi megai kan kayak gitu. Dan lancar, ada rezeki. Oh gitu ya malah ya. Jadi Karena sama-sama mendoakan lah. Karena hubungan saling mendukung juga ya, Iya. hubungan baik gitu ya. Pengalaman lain mungkin selain itu? Terus lama kalau saya lupa gitu, istilahnya lupa Bakat masih- dupa. ya, bakat dupa, kadang malam tuh ramai sih. Oh gitu. Istilahnya itu nanti rokok enak, nah enaknya ngomong kan kayak Berarti gitu. memberikan kalau dia memberikan apa isyarat ya. Iya. Kang Gus Pur, enti panganan isun kan Nah, mungkin gitu ya. Jadi ini namanya sudah apa, teman. Terus sekarang gini Kang Gus Pur, apa yang menjadi pantangan di tempat ini supaya nggak memancing kemarahan baik sundel bolong, kuntilanak, terutama para genderuwo yang ada di sini? Apa pantangan-pantangan yang harus dihindari kira-kira? Ya, pantangannya itu sepele. Kita rumah tangga jangan sampai apa namanya itu ramai bertengkar. Oh gitu ya. Itu Atau- nggak senang dia Oh, kalau gitu. ada orang istilahnya Bertengkar ramai. bertengkar suami istri. Itu Berarti nggak di daerah sini ini nggak boleh teriak-teriak senang. berarti ya? Nah, kayak gitu harus damai lah. Oh gitu, Kalau berarti mau harus ambil hening. barang harus minta. Oh gitu ya. Ada yang pernah diberi nggak barangnya mungkin pusaka gitu? Nah, Nggak. kalau orang banyak mau ngambil ini tapi nggak bisa. Oh gitu Banyak ya. aja di teman-teman. Mendal ya. Ini kan persis ya. belakang kita kan kali itu ya. Ini Belah kali dulu- masih di sana, ini masih ya tanah. Tanah, ya. di bawahnya pohon pring ini, pohon bambu ini ya, Ber. itu kepala sumber. Oh, mata airnya Mata air sumber. besar ya berarti ya. Berarti Kan ada pusat ya, pohon. pusat berarti ya, pusat ya. Mantap tenan. Sini Kang, sini Kang. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, ternyata betapa pentingnya hidup berdampingan, menjaga harmonisasi, bukan hanya antar tetangga dalam kehidupan masyarakat kasat mata, namun juga bertetangga hidup yang harmonis bersama makhluk-makhluk lembut tentunya. Ya, betul Ya. sekali. Dan dimanapun kita harus bisa menjaga sebuah etika, apalagi dengan kehidupan yang kasat mata. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Pur, juga Kang Rudi bermanfaat bagi Anda semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Pur, terima kasih.